Shalom. 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 Selamat bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Pada minggu ini kita akan mempelajari perjanjian sahabat yang kelima dengan judul Pendamaian Horizontal, Salib, dan Gereja. Dan kami para awam sangat senang mempelajari kitab melalui buku perjanjian sahabat. Tapi sebelum kita mempelajarinya, kita akan berdoa yang akan dibuka oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pimpinan kami, sehingga kami dapat boleh menyampaikan pelajaran sekolah Sabat saat ini, sehingga seluruh pemirsa dapat boleh memahami akan kitab Efesus. Kami serahkan sepanjang acara ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran soal sahabat kita hari per hari, tapi sebelumnya Pak Tobing akan menjelaskan pelajaran apa yang akan kita pelajari pada minggu ini. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, kita bertemu kembali dengan judul yang sangat mendamaikan hati ya. Pendamaian horizontal, salib dan gereja. Horizontal berarti mendatar ya, ke samping. Oke, kita coba lihat dulu ayat hafalan. Kalau kita resapi ayat hafalan ini, nanti kita benar-benar bisa mendapatkan inti dari pesan pelajaran satu minggu ini. Tertulis di Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nanti kita akan lihat siapa kamu yang dahulu jauh itu, ya, dan sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, jadi karena dialah, ya, karena Yesuslah damai sejahtera yang sudah mempersatukan kedua pihak. Siapakah nanti kedua pihak ini dan apa tembok pemisah, apa yang menyebabkan perseteruan itu, nanti kita akan lihat satu persatu. Namun ya dalam ilustrasi ini kita diberi sedikit gambaran ya. Katakan misalnya kita ini bukan orang Yahudi ya. Pemirsa The Safe Ministry, saya yakin kita yang di Indonesia dan kami semua yang di sini bukan orang Yahudi. Anggap seorang Yunani atau mungkin yang di Sabah, di Sarawak, di Papua, ya kita orang Papua, kita orang Sabah, yang di Jawa Tengah, yang di Sulawesi, ya kita masing-masing bukan orang Yahudi. Kita sudah belajar menghargai, ya kita sudah belajar Alkitab dan juga hukum Tauratnya orang Yahudi. Lalu dan kita juga sudah meninggalkan model penyembahan kita dulu. Misalnya kalau yang di Jawa dulu sebelum kenal agama dulu kejawen ya. Itu sudah ditinggalkan tradisi kejawennya. Lalu kalau yang di Sumatera Utara misalnya sudah ditinggalkan parmalimnya ya. Dan sudah memeluk satu Tuhan yang benar. Kemudian anggaplah kita berjalan di Bait Suci Yerusalem. Ya, tiba-tiba saat itu ya kita menemukan ada satu batu penghalang setinggi 4 kaki. 4 kaki, 1 kaki kalau tidak salah itu 30 cm. Berarti 4 kaki anggap 120. Lalu ada tulisan di situ, ya ada tertulis tidak ada orang asing yang boleh masuk melewati pembatas di sekitar bait suci. Siapapun yang ketahuan melakukannya akan bersalah pada kematiannya sendiri. Dalam arti di sini orang asing, orang di luar Yahudi. Ya, jadi tiba-tiba aduh, kita kan merasa ada seperti terpisah kita. Waduh, ternyata ini bait suci ini hanya untuk orang Yahudi. Nah, itulah kira-kira sedikit gambaran. Lalu dalam Efesus 2 di perikop Efesus 2 ayat 11 sampai 12, Paulus menggambarkan dengan begitu baik peran salib ya. Peran salib Kristus sebagai apa? Sebagai penghancur, penghalang dan tembok itu. Jadi secara vertikal, kalau ke atas
Salib itu berperan menghilangkan kita dari keterasingan kita dengan apa? Dengan sorga. Kita sudah terpisah dari sorga. Tapi saliblah yang mendamaikan sorga dengan kita. Lalu secara horizontal, ya, secara horizontal, salib itu mendamaikan kita dengan apa? Dengan sesama kita. Tadinya semua firman Tuhan itu tadinya hanya untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Hukum Taurat itu untuk orang Israel. Ya, lalu bait suci, penyembahan, model pemberian kurban dan segala macam itu hanya untuk orang Israel. Makanya mereka disebut sebagai orang yang terpilih, umat pilihan Allah. Nah, lalu datanglah salib itu, dirubuhkanlah itu semua tembok pemisah itu. Jadi dikatakan bersama mereka menjadi bait suci baru, tempat kediaman Allah di dalam roh. Itulah gambaran sedikit pemirsa The Safe Ministry, dan Pak Simon nanti kita lihat detailnya satu persatu seperti apa yang disebut pendamaian horizontal itu, apa hubungan salib dan gereja dalam konteks pembawa damai kepada sesama. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Dibawa Dekat dengan Kristus. Dan kami minta Pak Tobing masih menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Kita akan buka sama-sama dulu di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ini pelajaran minggu lalu, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, ini kan perkataan Paulus. Kami juga dulu terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Ayat Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Jadi dulu itu katanya kamu itu sudah mati sebenarnya, ya. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa. Lalu sekarang kita lihat di ayat 11 dan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ya, jadi secara biologis, kan surat Paulus ini kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu bukan orang Yahudi saja, tapi sudah lebih banyak yang bukan Yahudi. Ada Yunani, Asia Kecil, Timur Tengah, Turki, dan segala macam. Ya, lalu dikatakan bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi yang dimaksud dengan dibawa dekat dengan Kristus, Paulus bilang kepada orang Efesus, kalian itu dulu itu nggak masuk hitungan. Karena apa? Karena secara natural, secara biologis, kamu bukan orang Yahudi. Sementara ini dulu orang Israel, ya, Yahudi adalah salah satu sukunya, ya. Itulah yang dipilih Allah. Jadi dulu kalian ini nggak masuk hitungan. Bahkan dikatakan, bahkan dulu kalau orang Israel selalu dalam tanda petik mengejek, membuli orang di luar Israel itu, kalian orang yang tak bersunat, selalu ngomong begitu. Bahkan sebaliknya, orang Yunani, orang-orang di luar Yahudi yang tak bersunat itu ngejek, kalian mungkin ya kita tidak tahu persis seperti apa dulu cara dalam bahasa mereka. Tapi dikatakan bahwa di ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi faktanya sekarang ini bahwa di dalam Kristus Yesus apanya maksudnya? Melalui kematian Yesus sudah
Sudah tidak ada lagi istilahnya Yahudi dan bukan Yahudi. Siapapun itu sudah dibawa dekat dengan Kristus. Sudah tidak ada lagi bulian-bulian, ejekan-ejekan yang antara yang bersunat dengan yang tidak bersunat. Inilah yang dibuka oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Karena dulu sangat eksklusif sekali orang Israel itu sebagai orang umat yang Allah pilih, seolah-olah hanya mereka yang berhak mendapat keselamatan. Seolah-olah hanya mereka yang berhak mendapatkan yang boleh mendapatkan kebenaran Tuhan. Hampir sama dengan kejadian Yunus dulu. Yunus tidak mau kalau orang Niniwe juga ditobatkan karena dia merasa ini eksklusif buat mereka. Pada saat itu kecurigaan di zaman jemaat Efesus itu juga masih ada. Apa iya? Ya ini kan bukannya kalau ngomongin hukum Taurat, ngomongin persepuluhan, ngomongin membahas penyembahan korban bakaran dan bicara baik suci, bukannya itu adalah agamanya hanya orang Israel. Apa mungkin kita orang yang bukan Israel, yang bukan Yahudi, apa mungkin kita bisa diterima oleh Allah? Itulah yang keraguan dan tembok pemisah itulah yang runtuhkan oleh Paulus, diyakinkan kepada jemaat Efesus bahwa ini kabar baik. Kita sudah dibawa dekat kepada Kristus, tidak lagi memandang Yahudi bukan Yahudi, Israel atau bukan Israel. Demikian pemirsa dan Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Rekonsiliasi Karunia Allah dari Salib. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Ya, pemirsa The Safe Ministry dan Pak Simon, pelajaran kita ini bagus sekali ya mengenai perdamaian horizontal, yaitu antara salib dan gereja. Artinya bahwa Rasul Paulus mencoba menggambarkan bagaimana dampak dari salib Kristus terhadap hubungan secara pribadi maupun hubungan antar kelompok ya. Apa dampak yang terjadi kepada gereja yang sudah dibangun ini? Mari kita baca dalam Efesus 2 ayat yang ke-14 dan 16 ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ada 3 hal yang dihasilkan oleh karena salib Kristus. Yang pertama, itu orang yang bukan Yahudi yang semula itu jauh dari Allah dan umatnya, itu bisa kembali didekatkan. Jadi ada satu, orang yang bukan Yahudi yang semula itu jauh, itu dapat didekatkan. Kemudian komponen yang kedua, yaitu tentang perseteruan. Tentang perseteruan atau permusuhan. Permusuhan ini muncul oleh karena terkait dengan orang-orang yang percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Jadi salib Kristus ini menghilangkan apa yang tampaknya menjadi sebuah permusuhan, sebuah perang permanen, yang mana orang Yahudi dan bukan Yahudi itu mereka menjadi satu musuh bebuyutan. Jadi yang komponen yang kedua itu tentang permusuhan. Yang pertama tadi didekatkan. Orang yang bukan Yahudi itu didekatkan dengan adanya salib Kristus. Kemudian yang kedua, ini tentang permusuhan atau perseteruan antara orang yang bukan Yahudi dengan orang berasal dari Yahudi. Kemudian komponen yang ketiga, yaitu di tempat permusuhan datang sebuah rekonsiliasi. Nah, apa ini rekonsiliasi ini? Rekonsiliasi ini adalah dendam itu penyatuan ya, penyatuan satu seseorang dengan orang lain atau
dengan seseorang, dengan mungkin kelompok atau mungkin organisasi tertentu. Rekonsiliasi adalah dendam yang telah dihancurkan dalam gelombang rahmat dan pengampunan, yang memberikan satu dampak penyatuan kembali bagi mereka yang sedang bertikai. Jadi, dengan adanya salib Kristus, kasih karunia ini itu menghancurkan semua permusuhan dan perseteruan yang terjadi, baik itu individu maupun itu kelompok. Istilahnya sekarang adalah islah ya. Mungkin ada dua belah pihak yang bermusuhan, kemudian perseteruan, tapi dengan adanya salib Kristus ini, maka permusuhan dan pertikaian itu bisa dihancurkan, kemudian mereka didekatkan. Jadi ada tiga keuntungan besar bagi orang percaya dengan adanya salib Kristus, dengan adanya kasih karunia Kristus di atas kayu salib ini, semua orang didekatkan. Kemudian adanya satu perseteruan permusuhan ya antar individu maupun antar kelompok. Kemudian yang ketiga adalah adanya satu rekonsiliasi yang dulunya mereka bermusuhan, mereka bisa dipersatukan di dalam Kristus. Jadi Pak Simon, kasih karunia maupun dampak daripada salib Kristus ini memiliki satu pengaruh yang sangat besar sekali ya bagi bagi orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari ini ya untuk zaman sekarang ini? Seringkali kita juga memiliki satu apa ya perbedaan pendapat, permusuhan dengan sesama kita yang ada di baik itu ada di dalam gereja maupun mungkin di lingkungan sekitar, tetangga, di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi dengan kita membaca akan firman Tuhan yang salib Kristus ini justru akan mendamaikan kita dengan seluruh pihak-pihak yang mungkin barangkali akan memiliki satu pengaruh yang buruk ya. Ada satu rekonsiliasi, islah, didamaikan dengan salib Kristus sehingga kita itu menjadi satu di dalam Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Menghancurkan Dinding Pemisah. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita baca untuk hari ini di Efesus 2 ayat 14 dan 15. Tadi ini sudah dibacakan oleh panelis Saudara Fajar ya, ayat 14 dan 15. Tidak ada salahnya kita baca dari 13 juga ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus ya. Dulu tadi dikatakan kita yang jauh, yang bukan berdarah Yahudi, itu jauh. Kenapa dibilang jauh? Karena dulu eksklusif untuk orang Yahudi. Tapi oleh karena Yesus sudah mati, maka dikatakan kita didekatkan oleh darah Kristus. Karena apa? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa yang dimaksudkan kedua pihak? Baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah sebagai perseteruan. Ya, yang sudah merobohkan perseteruan itu. Dulu selalu ada di antara mereka, kalian kan bukan orang bersunat, nggak mungkin kalian itu pasti akan dibinasakan. Kami orang Yahudi inilah, orang Israel inilah yang akan diselamatkan. Lalu ayat 15. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ya, sekali lagi, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi pemirsa The Safe Ministry, dulu ya, berita kebenaran Tuhan itu seolah-olah diungkapkan hanya untuk orang Israel. Sebenarnya Allah bukan hanya memberikan untuk orang Israel sebenarnya, tapi Allah memilih orang Israel supaya menjadi juru kabar Allah untuk semua. Tapi sayangnya
orang Israel merasa eksklusif, merasa bahwa ini hanya untuk kami. Lalu keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka itu dianggap sebagai suatu eksklusivitas yang memisahkan mereka dari orang yang bukan Yahudi, ya, dari mereka yang bukan orang Israel, termasuk hukum Taurat. Ya, termasuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan dulu kepada orang Israel untuk mengatur tatanan hidup orang Israel. Dan itu tentu di dalam bahasanya orang Israel. Ya, itu diberikan dalam bahasanya orang Israel. Lalu sekarang dikatakan, ya, kenapa dikatakan membatalkan hukum Taurat dengan segala tuntutannya? Apakah yang dimaksud bahwa sudah boleh membunuh, sudah boleh mencuri? Bukan itu sebenarnya. Ya, bukan itu sebenarnya. Tetapi kalau dulu orang Israel itu tatanan hidupnya itu diatur, ya, dibatasi oleh hukum Taurat. Tapi sekarang dikatakan dengan matinya Kristus, kalau hanya hukum Taurat itu dipakai yang digunakan dalam bahasa Israel itu, seolah-olah itu hanya untuk orang Israel. Maka orang Yunani, orang yang bukan orang Israel, orang Yunani, orang Turki, orang Persia, orang Babel, orang Asia lainnya, orang Timur Tengah, merasa akan seperti ada tembok pemisah. Karena apa? Ini hukum Tauratnya aja ditulis di dalam bahasa Israel. Kita seolah-olah bukan bagian daripada itu. Ya, sama seperti kita misalnya. Bayangkan kalau kita yang mempelajari firman Tuhan ini harus dalam bahasa Ibrani. Ya, kalau kita mempelajari dalam bahasa Indonesia, mendiskusikan juga dalam bahasa Indonesia, itu dianggap haram, dianggap tidak sah, dianggap tidak boleh. Maka kan kita merasa, waduh, kita ini kalau bukan orang Israel nggak mungkin kita dapat keselamatan. Lalu datanglah Yesus membatalkan. Yang dimaksud membatalkan itu, kalau dulu itu dipakai hanya sebagai pengatur kepada orang Israel. Dan bahkan kalau dulu yang dimaksud membatalkan tuntutannya, kalau zaman dulu, kalau melanggar hukum Taurat, yang membunuh, ya harus dilempari dengan batu misalnya. Kalau mencuri, ya tangannya harus dipotong. Kan itu yang dimaksud. Itu dibatalkan semua. Ya, bukan begitu lagi caranya. Tetapi apa? Dengan matinya Yesus, artinya bukan lagi kita hanya terbatas, hidup kita ini hanya terbatas di dalam 10 perintah itu saja, tetapi kita sudah dimerdekakan oleh kematian Kristus. Bukan berarti kita akhirnya bebas menginjak-injak 10 perintah, tetapi kemerdekaan kita, ya, keterasingan kita yang tadinya kita merasa bukan bagian dari anak Allah, sama seperti kita misalnya, kita ini ada orang dari Sabah, dari Lampung, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Papua, ngapain kita kok tiba-tiba seolah-olah belajar budayanya Israel? Bukan. Itu makanya sekarang dengan kematian Kristus itu diruntuhkan semua, bahwa tatanan hidup kita itu bahwa hukum Taurat itu bukan hanya mengatur untuk orang Israel, tetapi bahkan kita lebih daripada itu. Kematian Yesus sudah menyatukan kita. Tidak lagi kita hanya sekedar diatur oleh hukum 10. Tetapi kita sudah sudah menyambut kasih karunia itu sebagai jalan keselamatan. Maka orang yang menerima salib Kristus itu tidak lagi terkungkung dengan dengan kutukan dari hukum 10 itu. Karena kalau kita melanggar hukum 10, seandainya kita orang Yahudi, maka kita saat itu langsung dapat hukuman. Tetapi dengan matinya Kristus, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, kita semua sudah diperdamaikan. Jadi tidak ada urusannya dengan mengatakan, oh berarti ini hukum 10 tidak berlaku, kita sudah bebas membunuh. Bukan ke situ. Ya, bukan itu arahnya, tetapi kita harus tahu bahwa hukum 10 itu dulu diberikan untuk mengatur
pola hidup, etika hidup sesama orang Israel supaya tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mencuri. Nah, sekarang dengan matinya Kristus bukan hanya itu, hidup kita tidak dibatasi itu lagi, tetapi salib Kristus itulah mendamaikan, bukan memisahkan kita. Nah, jadi mungkin pertanyaan bagi kita adalah Pak Simon ya, yang menjadi penerapan bagi kita. Kalau kita sekarang sebagai anggap kalau dalam konteks kita umat Advent, kalau kita merasa eksklusif dari agama yang lain, lalu kita merasa bahwa keselamatan hanya untuk kita, lalu apa bedanya kita dengan orang Israel ketika mereka belum menerima Kristus? Dan bahkan memang mereka akhirnya menolak Kristus kan? Apa bedanya? Itu yang dimaksud. Berarti kita sekarang membuat tembok pemisah. Kalau ada anggapan bahwa kita orang Advent sebagai penerima kebenaran, kita eksklusif, kita berbeda dari yang lain, dan ini Injil keselamatan ini hanya untuk kita, maka itu sudah menjadi satu kesalahan yang sama yang kita ulang seperti yang dilakukan oleh orang Israel atau Yahudi zaman dulu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Yesus, Pengkhotbah Perdamaian. Dan kami minta Pak Fajar menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Baik Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry, tulisan-tulisan Rasul Paulus khususnya surat-surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus memang luar biasa sekali Pak Simon ya. Karena dengan darah Kristus itu sendiri yang ada di atas kayu salib itu betul-betul mendamaikan semua orang ya. Jadi kalau saya lihat bahwa Rasul Paulus mencoba untuk memberikan satu semangat khususnya kepada orang-orang Efesus yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bukan non-Yahudi yang merasa mungkin mereka rendah diri ya. Mereka mungkin tidak memiliki satu kepercayaan. Bagaimana dengan iman mereka yang baru, sementara mereka juga bukan orang Yahudi ya. Nah inilah yang kadang-kadang dipikirkan oleh Rasul Paulus bagaimana mengangkat iman mereka dan semangat mereka untuk tetap berada di dalam Kristus. Nah, kalau kita melihat bahwa Yesus sebagai pengkhotbah perdamaian, Rasul Paulus mencoba memberikan penjelasan kepada jemaat Efesus, meskipun mereka mungkin berseteru ya, ada satu perseteruan antara orang-orang Yahudi dengan non-Yahudi yang ada mungkin di dalam Efesus. Tapi Rasul Paulus mencoba menjelaskan bahwa Yesus dengan matinya Yesus di atas kayu salib ini sebetulnya dia membawa satu perdamaian, mendekatkan orang-orang yang berseteru ya, baik itu antara orang yang dekat itu dianggap bahwa orang yang dekat ini adalah orang Yahudi, orang yang jauh itu adalah orang non-Yahudi. Jadi antara yang dekat dengan yang jauh itu direkonsiliasi, kemudian didamaikan oleh Yesus, baik Yesus pada waktu pelayanan di atas dunia ini maupun pada saat setelah kematiannya. Kita tahu bahwa Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, berkali-kali Yesus memberikan satu pengkhotbahnya kepada murid-muridnya, damai sejahtera itu menjadi bagian kamu, dan berulang kali dia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Jadi bukan hanya Yesus memberikan sebagai pengkhotbah pendamai pada waktu dia melakukan pelayanan di atas muka bumi, Pak Simon, tapi pada waktu beliau sudah mati, kemudian dia bangkit, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sekali lagi, Yesus memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Mari kita coba baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-17 dan ke-18 untuk memberikan keyakinan bagi kita pelajar Alkitab. Isinya adalah, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yang dekat itu sebetulnya orang-orang Yahudi, yang jauh itu adalah non-Yahudi, termasuk kita semuanya. Kemudian ayat 18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita tahu oleh karena
kematian Kristus di atas kayu salib ini memberikan satu jalan bagi kita yang dulunya jauh itu didekatkan, yang dekat itu semakin didekatkan, dan ada satu rekonsiliasi di antara kita, yaitu di dalam Kristus, supaya kita bisa datang bersama-sama kepada Allah Bapa kita. Karena apa? Melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah satu gerbang bagi semua umat manusia bisa datang kepada Allah Bapa kita. Demikian, Pak Simon. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Gereja, Bait Suci. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita sudah masuk untuk pelajaran gereja hari Kamis ya, yaitu tentang gereja dan Bait Kudus. Kita lihat Rasul Paulus ini menyampaikan suratnya kepada Efesus, khususnya pasal yang kedua. Pasal kedua itu terdiri dari 22 ayat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, bagaimana dia menjelaskan kepada jemaat Efesus bagaimana hubungan secara pribadi mereka dengan Kristus, yaitu adalah hubungan secara vertikal. Bagaimana hubungan vertikal antara kita sebagai umat Yesus itu dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita di surga. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua itu secara horizontal, bagaimana hubungan secara personal kita dengan sesama kita sebagai manusia. Hubungan personal ini digambarkan oleh Rasul Paulus itu di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Jadi dengan matinya Kristus di atas kayu salib itu mendekatkan kita satu sama lain di dalam satu gereja atau bait kudus. Jadi di sini diterangkan bahwa Rasul Paulus menyampaikan ada satu jembatan bagaimana hubungan yang semula itu ada satu permusuhan, perseteruan antara satu dengan yang lain, ada darah Kristus yang mempersatukan ini. Ada darah Kristus yang mendamaikan. Jadi hubungan secara horizontal, ada satu jembatan yang dinamakan yaitu bait suci atau gereja, yang dimana bahan-bahannya itu semuanya itu terdiri dari baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Artinya bahwa Rasul Paulus mencoba memberikan satu semangat kepada orang-orang Efesus. Kamu itu adalah bagian dari bait suci, salah satu bahan penopang. Jadi Rasul Paulus mencoba untuk memberikan satu semangat kepada Efesus. Ada satu kontribusi, ada satu manfaat ya, bahwa mereka ini memang betul-betul dibutuhkan dari bahan-bahan dari non-Yahudi itu menjadi satu gereja yang kudus, gereja yang didamaikan, gereja yang penuh dengan sukacita. Dan salah satunya itu adalah orang-orang Efesus ini. Nah, kalau kita lihat dan membaca dalam ayat yang ke-20 dan 21 serta 22, saya akan bacakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi satu tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi intinya, Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada orang-orang Efesus bahwa ada satu hubungan secara vertikal, yaitu secara personal dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, bahwa ada satu hubungan secara horizontal antara individu dengan individu, baik individu maupun dengan kelompok. Dan mereka dipersatukan di dalam satu bait suci yang sangat kudus, yaitu bait suci, yaitu gereja yang suci, yang masing-masing bahan bangunannya itu terdiri dari orang yang dekat, yaitu orang Yahudi, orang yang jauh, yaitu non-Yahudi. Mereka sama-sama menjadi bahan bangunan, membentuk satu gereja yang di dalamnya adalah tubuh Kristus yang bersama-sama mereka membangun jemaat, yaitu di Efesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan menyelesaikan pelajaran kita pada minggu ini. Kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang sangat baik
dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, di mana dulu seolah-olah pekabaran Tuhan itu hanya eksklusif untuk orang Yahudi saja. Namun Paulus meyakinkan dan meneguhkan pemahaman orang di jemaat Efesus bahwa jemaat Efesus berhak juga mendapatkan keselamatan itu, dan itu bukan eksklusif untuk orang Yahudi. Dan Paulus menekankan akan besarnya peran salib Kristus yang telah menghancurkan tembok pemisah yang dulu sangat kental antara Yahudi dan bukan Yahudi. Namun sekarang tidak ada lagi istilah Yahudi dan bukan Yahudi, tapi semua itu sudah menjadi bagian dari umat Allah, bagian dari anak-anak Allah. Oleh karena itu, pemirsa The Save Ministry, demikian juga halnya kepada kita. Jika kita sekarang sebagai umat Advent mengaku bahwa kita mendapatkan kebenaran ini secara utuh, dan kita sebagai satu denominasi yang menjalankan ini juga secara utuh, baiklah kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang Yahudi dulu, yang merasa eksklusif, yang ingin memisahkan diri dan menganggap semua orang di luar Yahudi tidak akan selamat. Jangan sampai kita ulang hal yang seperti itu. Jika oleh karena agama yang kita peluk, jika oleh karena keyakinan yang kita jalankan saat ini, lalu kita merasa eksklusif dibanding yang lain, jika oleh karena agama yang kita jalankan, lalu kita merasa bahwa orang di luar agama kita adalah orang-orang calon-calon yang akan binasa, dan mereka tidak layak untuk dekat-dekat kepada kita, atau kita tidak layak dekat kepada mereka, ada yang salah dengan praktek agama kita. Agama Kristus adalah agama yang mendamaikan kita dengan semua orang. Gereja berperan besar harusnya untuk membuat kita justru semakin berbaur dengan semua orang. Boleh saja kita punya pola hidup yang berbeda dari orang lain, tapi pola hidup kita yang berbeda dari orang lain itu, di mana kita mungkin tidak memakan makanan haram, minuman yang haram, lalu tidak mabuk-mabukan, tidak berzina, tidak berjudi, tidak merokok, tidak ada lain-lain. Boleh saja itu kita praktekkan dalam hidup kita. Tapi kalau praktek hidup kita ini membuat kita menjadi terasing, tidak bisa bergaul dengan semua orang, kita akhirnya tidak bisa duduk bersama dengan orang-orang yang masih melakukan hal yang tidak kita lakukan, itu ada yang salah dengan praktek agama kita. Gereja haruslah menghancurkan tembok-tembok pemisah itu. Jangan ada lagi Yahudi bukan Yahudi. Jangan ada lagi istilah Advent dan non-Advent. Tapi justru kita datang, justru kita diutus oleh Tuhan agar kita menjadi juru kabar Allah yang membawa perdamaian yang sudah dibawa oleh salib Kristus itu. Dan kita semua akan disebut sama-sama anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan menutup pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sampai menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Pembicara. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami melalui pelajaran surat Paulus kepada jemaat Efesus, agar kami saat ini yang telah menerima kebenaran-Mu, jangan mengeksklusifkan diri Tuhan, memisahkan diri, menganggap orang di luar kami semuanya orang yang tidak layak. Tapi justru Tuhan dengan salib Kristus yang telah menyatukan kami semua, apakah itu Yahudi maupun bukan Yahudi, apakah kami yang sudah menerima kebenaran sebagai umat Advent maupun yang bukan Advent, justru Tuhan mengingatkan kami agar kami berbaur,
agar kami mengasihi sesama kami, agar praktek agama yang dijalankan oleh gereja adalah agama yang manusiawi, agama yang bukan memisah-misahkan manusia, tetapi justru mempersatukan manusia. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa merangkul siapapun orang yang ada di sekitar kami, yang belum sepengertian dan satu keyakinan dengan kami. Justru itulah yang akan kami kasihi lebih Tuhan, agar mereka lebih mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada para panelis yang telah menyampaikan pelajaran demi pelajaran hari per hari, dan kepada para pemirsa yang menyaksikan video kami. Dan jika Anda berkenan, boleh subscribe, like, komen, dan sharing video ini agar kita semua boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan Shalom. memberkati. Tuhan memberkati.